Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf dek tadi telat, soalnya kakak keluar dulu tadi beliin makanan buat kakaknya, buat mbakku maksudnya. Terus sambil nunggu teman-teman jadinya agak telat ya, ini mulainya harusnya jam 8. Terus buat yang udah daftar, berarti tinggal nunggu pengumuman seleksi ya. Pengumuman seleksinya tanggal berapa? 18 ya? 18 Juli. Kayaknya itu pengumumannya, hasil seleksi. Semoga lolos ya. Tapi sayang banget kalau nanti misal pengumuman seleksi malah ada luput di data apa mungkin ya. Semoga nggak terjadi ya sama kalian. Amin. Terus buat De Ali baru kan ini belum kenal sama teman-temannya. Segera perkenalan diri aja deh, kita mempercepat waktu. Kamu on cam dulu dong. Kan pertama, terus habis itu off cam nggak apa-apa. De Ali. De Ali, halo, masih gabung? Perkenalan diri dulu deh, perkenalan diri dulu. Dari siapa, Mbak? Kamu, Cek. semuanya udah perkenalan. Kamu doang yang belum. On cam coba. Perkenal. My name is Ali Dharma Wijaya. Good. On cam toh deh, aku pengen lihat kamu gimana. Hello, my name is Danwati Disaputra. I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. Terus yang bener nih, cepetan. Yang benar. Nama saya Ali Dharma Wijaya. My name is Ali German. Menebut. Oh. Ya, Mbak, panggilannya terserah, Mbak. Panggilan. Dah gitu aja, Mbak. Nggak mau on cam bentar gitu Kak. Enggak lah. Malu aku. Malu. Gini aja malu apalagi ketemuan. Iya. Lah kamu ngajak ketemuan loh. Kamu ajak offline loh, malahan. Iya, biar nggak kayak gini, Mbak. Ngajak offline tuh kalau udah hasil seleksi administrasinya udah nggak apa-apa. Ini kan kita masih ambang-ambang nih, masih nunggu tahap pertama dulu. Ya. Oke. Karena udah kenalan ya, udah kenal semua, ada anak baru nih, De Ali namanya. Terus yang lainnya belum kenal loh, Mbak. Ya kamu bisa baca tuh di ini ya, di oh ya, apa partisipan ini loh. Siap, Mbak. Nanda, ada Dek Nashwa sama Dek Mista. Terus Dek Silmi ini mau gabung tapi kok belum gabung. Ada satu lagi juga Dek Mira, tapi dia kayaknya berhalangan hadir. Padahal dia tadi oke sih. Tapi kalau nggak gabung ya udahlah. Mungkin dia ketiduran. Oke, kakak share screen ya. Nanti pesannya buat Dek Ali kalau ditanya jawab ya. Kalau ditanya jawab. Terus sama kalau ada yang kesulitan di tengah-tengah pembahasan soal bisa langsung bicara, bisa langsung ngomong. Jangan di mute. Get up gitu. Kakak searching sekarang ya. Share di grup, Mbak. Nah, apanya? Share di mana? Di-share di mana? Enggak, aku mau share screen ini. Oh. Oke ya, share screen ya sekarang. Nah. Oke. Di SMA. Kelihatan nggak ini? Yes. Maaf ya kalau buram ya, atau nggak jelas. Soalnya ini scan HP sih, jadi HP-nya emang
Kentang sih soalnya. Ya, maaf ya. Oke, kalian Tolong dimaklumi guys. eh, kita kemarin kan pembahasannya kan dari nomor itu ya. Dari nomor udah sampai nomor 31. Terus selanjutnya 32. Nah, buat DALI yang baru-baru ini, kalau belum review yang kemarin bisa tonton di video ya. Siap. Sebelum Siap, Mbak. soal ini. Oke. Kita mulai aja ya, biar nggak lama-lama. Soalnya ada yang izin juga nanti. Oke. Nomor 32, langsung aja ya. Lupa aku belum berdoa ya kita ya. Oke, sebelum mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Oke, kita mulai nomor 32. Gampang ya, masih di tahap gampang ini, level 1 lah ini. Trigonometri ya, cos 315. Trigonometri sendiri, ini dimulai dari kelas 10 ya, kita belajarnya. Jadi, jangan sampai lupa rumus-rumus kosinus sama sinus ya. Oke, nomor 32, cos 315 adalah gimana caranya? Langkah pertama, adalah ada yang tahu? Ini gampang loh, Dek. Contoh soalnya Mbak ada nggak Mbak? Contoh soal. Ya, pas kamu belajar itu pernah menemuin soal kayak gini Iya, kan pasti. lupa. Ya udah jujur banget. Jadi kan ada namanya teori apa ya? Teori kosinus di kuadran itu loh, Dek. Yang ada di kuadran, yang pengurangan itu, kita pakainya itu. Jadi kan ini cos 315 ya. Nah, ini kita ubah bentuknya, angkanya 315 ini biar jadi trigonometri yang kita kenal secara keseluruhan, angka yang udah pasti ada nilainya gitu loh, yang bukan koma-koma. Kan ini di option, ini kan bulat semua kan. Kalau kalian cari cos 315, nanti pasti jawabannya di kalkulator itu koma-koma, karena kan nggak ada akar ya di kalkulator itu. Jadi kita cari pakai rumus kayak ini. Nah, kita pakai pengurangan di kuadran, yaitu cos di kuadran 4 ya ini ya. Di kuadran 4, 360 min. Kan ini kuadran 4 kan, min theta. Jadi, ini 315 ini diubah ke 360 min. Jadi, 300 min berapa? 360 min berapa biar jadi 15. Jadi kita kurang aja ya. Nah, ini 5, 4. Nah, 45 kan? 45, jadi cos 360 min 45 kan? Otomatis yang kita ambil itu cos sama yang belakangnya kan? Karena ini 360-nya ini hanya untuk penunjuk dia di kuadran 4. Ingat kemarin kuadran 4 itu posisinya siapa? Posisinya kosinus kan? Ini kan? Aku ingetin kemarin ya, ini all sin cos tan, ini semua kuadran 1, kuadran 2 sin, kuadran 3 tangen, kuadran 4 cos, ya kan? Sindikat tangan kosong ya, kalau ngapalinnya. Jadi kuadran 1 semua all, jadi kan kuadran 4 ini kan di antara rentang 270 sampai 360 ya. Ini miliknya cos, sehingga di sini cos nggak perlu minus kan, karena di kuadrannya sendiri. Jadi otomatis cos 45 kan jawabannya. Berapa Dek Ali? Cos 45 berapa? Cos 45. Ya,
Berapa? Nggak ngerti aku, Mbak. Hah? Cos 45 loh ini. Kos 45. Kak Jabar loh, Cek, kamu nggak tahu cos 45. Nggak ngerti tenan, Mbak aku. Nah, kamu tanya cos, taunya kosinus berapa, sinus berapa gitu. Nanti lali Mbak aku. Ya udah, tak ingetin ya. Mungkin kamu lupa semua ya. Iya. Lali materi ini. Ya kamu parah sih. Kamu belajarnya butuh Maaf ya guys ekstra. ya. Gak Maaf dimaafin. ya guys. Gak dimaafin. Repotin ini. Ini ya. Parah amat. Sudut istimewa tuh kamu harus hafal deh. Dari ini dari kelas 10 loh ini. Sampai kelas 12 dipakai semua. Jadi kalau kamu trigonometri sudut istimewa aja, itu nggak tahu. Nanti di soal-soal trigonometri yang lumayan banyak di SMP nanti kamu kesulitan. Jadi kamu harus hafal ini. Nah ini. Nah ini yang paling sering keluar ini. Ya. Ini nih. Sin. Lah, ini ya. Sin 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Yang kita sering gunain cuma itu. Jadi kalau di sini sin sama cos itu berkebalikan ya. Jadi sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Jadi ngapalinnya gampang. Jadi kamu tinggal urutin dari terkecil sampai terbesar kan. Semakin sudutnya besar, itu semakin hasilnya itu semakin besar pula. Jadi sin 0 ya 0, sin 30 setengah. Nah kalau naik lagi ke 45 berarti tinggal tambah akar 2, naik lagi ke 60 tinggal tambah akar 3, sin 90 itu 1. Jadi kamu kalau ngafalin sudut istimewa cukup hafalin sinnya aja. Karena sin dan cos itu berkebalikan. Jadi ini kamu tinggal balikan, sinnya, cosnya tinggal dibalik. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Jadi kan ini urutan dari terbesar ke terkecil kan kalau yang cos. Kalau sin urutan dari terkecil ke terbesar. Kalau tan nggak usah hafalin juga karena tan itu apa? Sin per cos, ya kan? Tan itu sin per cos. Jadi 0 per 1 0, setengah per setengah akar 3 per 3 akar 3 gitu. Jadi gitu. Nanti bisa dibuka lagi ya. Ini aku cuma review buat kamu doang. Oke, udah paham belum, Dek? Siap, Mbak. Paham. Siap. Ini dasar banget loh, Dek. Kamu nggak boleh lupa loh. Siap, Mbak. Awas ya, nanti aku kamu tes ya. Siap. Oke. Terus ya, maaf ya, Dek. Terus cos 45 ya, berarti berapa tadi setengah akar 2? Jadi jawabannya setengah akar 2. Gampang kan? Gampang. Ya. Lanjut ya, ini aku kira nomor 32 ini udah paham semua ya. 33. Nah ini juga trigonometri kan, emang trigonometri itu banyak banget. Karena hampir seluruh matematika di SMA itu hampir menyangkut trigonometri semua ya. Ini diketahui segitiga ABC dengan panjang AC AB 6. Sudut C sebesar 120 derajat. Tentukan luas segitiga. Ini udah ada jawabannya ya. Gak apa-apa, kita ulang. Ini ada segitiga kan. Aduh, kocok banget ya ini ya. Kalau udah 40 menit join ke link lagi ya. De Ali yang belum tahu ya. Nanti kalau tiba-tiba ini mati, kamu klik linknya lagi. Nanti bakal dimulai lagi. Oke. Jadi ini ada ABC, AC 6 cm ya. AB juga 6 cm ya. Sudut C sebesar 120 nih. Terus tentukan luas segitiga. Di sini ada kejanggalan nggak, Dek? Ada ya. Harusnya 6-nya tuh di sini. BC. BC. Harusnya ini soalnya salah ya. Ini BC ya harusnya.
makanya karena kemarin kita udah belajar beberapa kali soal ini selalu muncul dan kemungkinan keluar juga ada sisi yang mengapit sudut. Terus suruh nyari luas segitiga. Itu rumusnya apa? Dek, Ali masih ingat nggak? Lali aku, Mbak. Lali Tenan apa? aku lali kabeh, Mbak. Oke, oh ya, kamu baru ya, jadi aku maklumi. Jadi rumusnya itu setengah Akar. dikali Enggak A akar. kali B sin C ya. Jadi sin C, A ini kali- C-nya itu sudut 120-nya ini, AB-nya itu 6 sama 6 ya. Sisi yang mengapit AB-nya itu. Jadi setengah dikali 6 kali 6 kali sin 120 ya. Jadi setengah dikali 36 kali 6 kali 6 kan 36. Sin 120 berapa, Dek Nanda? Halo, Dek Nanda. Iya, Kak. Sin 120 berapa? Sin 120 setengah akar 3. Nah, pintar ya. Setengah akar 3. Karena apa? Sin 120 sendiri itu dibuat dari sin 180 dikurangi 60 ya. Kok 60? Sin 120 itu berapa? Iya benar, 60 ya. Berarti sin 60. Sin 60 tadi berapa istimewanya? Setengah akar 3. Jadi kalian nggak usah ngapalin sin 120 berapa, karena di pengurangan-pengurangan di kuadran sendiri itu udah dijelasin. Kalau sin 120 sama sin 60 itu. Jadi tinggal kita coret aja ini, setengah kali 36 berapa? 6 ya. Terus 6 dibagi lagi 2 berapa? 3. Berarti jawabannya berapa? 3. 1. Jawabannya berapa, Dek? Duh. 6 Kok ada ya? Jawabannya bukannya 3 akar 3. Ini adanya 6 akar 3. Kak, 2 bagi 3, 6, 18 bukan sih, Kak? Asli. Tiga, Kak. Luput. Kok kalian nggak ada sih? 36 bagi 6, 2. Kok kalian nggak ada yang ngetin gitu loh. Harusnya salah kan, 36 bagi 2 itu 18 gitu loh, Dek. Nah, ini 18 ya tadi ya. Makasih ya udah ngoreksi ya. Jadi 36 bagi 2 kan tadi 18. Terus 18 bagi lagi jadi 2. Jadi 9. Nah, jawabannya ini. 9 akar 3 ya. Nah, gampang ya. Karena soal ini muncul beberapa kali di buku ini. Jadi kemungkinan besar juga muncul nanti di tes. Jadi nggak boleh lupa rumusnya. Nomor 34. Nilai dari 2 cos 275 kali cos 15. Cos. Cinta-cintaan kan? Kemarin kita jembatan keledainya. Apa kemarin yang cinta-cintaan? Rumusnya? Tetap ya? Tetap. Cinta ditambah cinta, cinta-cintaan gitu. Berarti gimana rumusnya? Cos jumlah kedua sudut 75 sama 15 ditambah cos pengurangan kedua sudut 75 kurangi 15. Jadi kan ini cos tambah cos kan, cinta dapat cinta, cintaan ya kan? Kemarin kalian udah hafalin kan? Aku spill kemarin materinya. Jadi cos berapa ini? 75 tambah 15? 90. Ditambah cos berapa? 75 kurang 15? 60. Ya, 60. Cos 90, Dek Silmi berapa? 91. Ya, betul. Cos 60? Setengah akar 3. Ngawur. Akar 3. Setengah ya. Setengah ya. Kan kebalikannya, Dek, kalau cos. Oh iya. Oh iya. Iya, ya. Nggak apa-apa, lupa kan? Cos 60, jangan lupa ya. Jangan sampai terbalik. Biasanya emang kebalik-balik ini, sin sama cos itu. Ya, jadi 1 tambah setengah, berapa? Setengah? 1 tambah setengah.
Akar 3 ya kan? Kok 90 nol enggak sih, Kak? Kok aku malah melu-melu. Salah, Kak. Iya, bener, Dek. Bener. Ini siapa nih tadi yang jawab satu ini tadi? Kamu ya? 0 pas setengah, jadi jawabannya setengah. Sering kebalik Nol. ya? Sering kebalik kan, cos sama sin. Aku sendiri kalau nggak tak urutin bener-bener sudut istimewaan juga sering kebalik. Cos 90 itu 1 apa 0 sih? Ya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini di latihan nggak apa-apa kita salah-salah. Kalau di ujian nanti nggak boleh salah. Oke, kita lanjut. 35 ya. Suatu segitiga ABC diketahui sudut A 150 derajat ya ini ya. Sisi B 12, sisi C 5. Maka luas segitiga ABC. Ini sering banget ya keluar ya. Kalian nyadarin nggak sih? Dari kemarin tuh keluar luas segitiga yang ada sisinya sudut A, B, C kan. Yang A itu 150 derajat ya. Sisi B itu 12, sisi C itu 5 ya. Luasnya apa, Dek Ali? Nggak boleh lupa, tadi udah dibahas loh. Luasnya tadi, Mbak, setengah kali akar A Kali A ya, kali bukan B. akar. Ya. Terus sin C. Nah, alhamdulillah nggak lupa. Dihafal ya. Setengah Ya, dikali sisi yang iya. mengapit. 12 kali 5 kali sin 150 ya. Oke. Jadi setengah bagi 12 bagi setengah berapa? 6 ya. 6 kali 5 30. Kali sin 150 berapa, Dek? Siapa ini? Dek Miftah. Sin 150? Halo, Dek Miftah. Dek Miftah masih gabung? Halo, Dek Miftah. Mungkin ini off ya dia ya. Mungkin kaget keluar bentar gitu. Dek Maswa. Setengah. Ya. Setengah ya, karena sin 150 itu sama dengan sin 30 ya. 180 kurangi 150 kan 30. Berarti sin 30 berarti setengah ya. Berarti 30 bagi setengah 15. Oke, jawabannya D ya. Masih gampang. Belum yang rot-rot ya. Lagi-lagi perkalian sudut trigonometri. 2 cos 75 kali sin 5. Ya. Di sini apa? Berarti C itu apa? Cinta pun. Sin apa? Sirna kan? Yang cinta pun sirna apa? Kemarin rumusnya. Ada yang masih ingat? Apa? Sayang dikurangi sayang kan? Ya, cincin ya. Sayang dikurangi sayang, cinta pun sirna ya. Berarti sin penjumlahan sudut dikurangi sin pengurangan sudut. Berarti berapa sin? 90 dikurangi sin berapa? 60. Kak, Kenapa? di situ bukannya harusnya 5 ya? Oke. Tadi gimana, Dek? Ada keluputan ya? Keluputan. 5. 5 ya tadi ya. Siapa tadi yang bilang 15? Bukan 15. Ada tadi yang bilang 15. 5. 15 ya. 5 harusnya ya. Plus 5. Terus berapa jadi tadinya? 10. Jadinya 80 sama 10. ini minus ya. Sama 70 kan? Ya. Gampang banget kan ini? Yang penting apa?
Yang penting kalian hafal rumus penjumlahan trigonometri ya, penjumlahan perkalian pengurangan. Nah, itu harus hafal. Yang penting tahu kalau kosin berarti rumusnya sin min sin ya. Sayang kurangi sayang. Lanjut, gampang ya itu Mas Yan. Ini masih trigonometri lagi, kita disuguhkan oleh salah-salah trigonometri. Cos 315 tadi bukannya udah ya? Cos berapa tadi? 360 dikurangi 45 kan? Ya enggak? Berarti cos 45. Berapa Dek? Al masih ingat nggak? Ali, DL. Ayo, nggak boleh lupa. B. Berapa Dek Ali? Tengah akar 2 kan, Mbak? Ya, pinter. 2. 3. 3 atau 2? 2 kan, Mbak? 2, bener ya, 2 ya. 2. Alhamdulillah. Sebenarnya kamu cepat dulu aja belajarnya, tapi cuma kamu lupa ya mungkin. Nge-like ini, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Terus lanjut 38, sin setengah pi. Ya, ini min-nya dicoret karena mungkin salah soal ya. Setengah pi plus 2a ditambah sin setengah pi min 2a ya. Sin plus sin apa tadi? Sayang ditambah sayang. Sayang, cinta pun hilang. Semakin cinta ya, semakin cinta. Tapi di sini kan bukan angka ya. Di sini bukan angka, tapi di sini tuh kuadran. Kita bicara tentang kuadran. Jadi nggak pakai rumus cinta-cintaan itu nggak. Pakai rumus yang kuadran. Jadi sin 90 plus 2a. Jadi berapa? 90 atau 270 itu kita ubah ke kebalikannya. Jadi kalau ada 270 atau 90, sin jadinya jadi cos kan? Cos berapa? 2a ya. Karena 90 kan. Ada lagi nih sin setengah pi min 2a. Nah, jadinya berapa? Cos ya. Tapi di sini perbedaannya ini sinnya plus, ada sinnya min juga. Sin itu berpengaruh ya kalau ada tanda minus. Tapi kalau cos itu nggak berpengaruh, jadi tetap plus ya. Kalau ada di tengah-tengah sudut ini ada minus, sinnya juga ikut minus. Jadi perubahan sudutnya juga ikut minus. Jadi min cos 2a gitu ya. Jangan lupa. Karena sering banget kita teledor soal kuadran ini. Jadi kan cos 2a ya. Cos 2a Plus. harusnya min ya. Min cos 2a ya nggak? Menurut kalian gimana? Oh, nih di pembahasannya mah juga salah ini yang buat soal. Nanti gitu. Harusnya jelas-jelas kan sin itu berpengaruh pada huruf min. Harusnya cos 2a min cos 2a. Jadinya jawabannya 0 sebenarnya. Kita aja tulis saja di sini E ya, 0 ya. Jadi jawabannya E. Karena kalau di soal di pembahasannya ini, dia itu cosnya yang di minus, yang di ini soal sin 90 min 2a itu dia plus. Harusnya salah ya, ini yang buat soal salah. Harusnya pembahasannya itu minus ya cosnya. Jadi jawabannya 0 yang benar. Tapi tenang aja, di soal SCP nanti nggak ada yang luput-luput soalnya kayak gini ya. Yang pasti terpercaya sih yang buat soal. Oke, itu lanjut ya. Paham kan? 39, tan A 3/4, A plus B 315. Berapakah nilai B? Dek Nashwa, gimana Dek menurutmu Dek? Halo, Dek Nashwa. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya? Kalau Dek Nanda, Dek Nanda tahu nggak? Enggak, Kak. Nggak.
Ya udah nggak apa-apa. D. Miftah. D. Miftah, halo. Kok dari tadi D. Miftah on sih? Ini orangnya ada lagi keluar apa gimana sih? D. Miftah, halo. D. Silmi. Ya, Kak. Menurut kamu digimanain ini soalnya? Ini pakai rumus tan A plus B nggak sih? Gimana? Pintar. Ya, aku tulis, kamu coba gimana? Tan A plus B kan? Ya, bener ya. Tan A plus B, terus? Terus, bentar, Kak. Dibuat sama kan? Ini kan A plus B kan? Tan Terus ini A 315, berarti tan A plus B sama dengan? tan A plus tan B. Ya, ini ya, yaudah ini dulu. Tan A plus tan B. Per? Di 1 min. Tan A kali tan B ya, benar. Ya, 100. Sama dengan, karena ini kamu kasih tan ya, tadi A plus B-nya, otomatis yang kanan juga dikasih. Bentar. Otomatis yang kanan juga dikasih plus kan? Tan ya, dikasih tan kan? Berarti tan 315 kan? Ya. Berapa tan 315? Tadi udah ya? Oh, tadi cos ding. Berapa? Ayo, tan berapa tadi? Ini kan sama dengan tan 45 kan? 360 min 315 ya. Tan 45 ya. Berapa tan 45? -1. Nah, pinter. Minus ya. Karena apa? Karena ini di kuadran 4 ya. Ini di kuadran 4. Otomatis tanya minus karena yang di kuadran 4 itu posisinya cos ya. Sindikat tangan kosong. Jadi cosnya yang plus. Jadi semua negatif kecuali cos. Otomatis minus ya. Terus kita masukin aja nih tan A berapa? 3/4. Tan B berapa? Nggak tahu kan? Kita tulis aja tan B. Per 1 min 3/4 kali tan B ya. Ini agak rumit juga ya ini. Terus kita apakan ini setelah ini? Kali silang ya. Ini dikali silang ke kanan. Jadi 3/4 plus tan B sama dengan min 1 kali 1. Min 1. Terus min 1 kali min 3/4 kali tan B. Plus kan? Min kali min plus ya. Plus berapa? 3/4 tan B. Kita kumpulkan yang tan ke tan, yang angka ke angka. Berarti tan B dikurangi 3/4 tan B, kan pindah posisi kan jadinya minus. Terus min 1 min 3/4 ya. Berapa ini? Ini 1 ya karena nggak ada koefisien. Berarti 1 kurang 3/4 berapa? Ya, 1/4 sama dengan minus 7/4. Ya, 7/4 ya, karena 1 itu sendiri 4/4. Sehingga, ini jangan lupa ada tan B-nya ya ini. Sehingga 1/4 tan B sama dengan min 7/4 ya. Karena ada 4/4-nya di bawah, kita coret aja yang bawah kan. Berarti tan B berapa? Min 7. Nah, pintar ya. Min 7. Oke, makasih. Min 7 ya. Jadi paham nggak ini? Paham lah. Lumayan mikir ya, ini ke arahnya kemana sih? Mungkin kalian awalnya bingung dulu ya, ini arahnya kemana sih sebenarnya? Ternyata di rumus penjumlahan trigonometri ya, semuanya dibuatkan dulu. Jadi dari asal muasalnya itu dari ini ya, dari A plus B sama dengan 315.
Terus ya udah deh, masukin rumusnya. Jadi jangan lupa rumus penjumlahan pengurangan kosinus, karena kosinus sinus tan ya. Karena ini nanti guna banget buat ngerjain soal kayak gini. Oke, aku anggap sudah paham semua ya ini. Lanjut ya, nomor 40. Aku hapus dulu. Yuk, 40 mana nih? Perhatikan gambar berikut. Panjang QR adalah titik-titik CM. Nah, QR mana nih QR? Ini ya, ini Q, ini R. Yang ditanya ini 8 cm, ini 30. Ini berapa nih? Ini 30 ya? 90. Ini 30 kan? Atasnya 90 ya. 90 bukan? Enggak ada. Iya. Berarti ini berapa? Enggak lah. Itu bawah 60 nggak sih, Kak? 40 ya, bentar aku di bukunya ini 60 ya. Bawah itu. 80 apa 60? 60, Kak. kok bisa 60? Oh iya ya, 60 ya itu ya. Karena segitiga itu kan 180 total sudutnya. Otomatis ini 60 ya. Oke, berarti ini siku-siku ya, tapi ini nggak terlihat seperti siku-siku. Ya. Yang siku-siku 90 itu loh. Terus QR gimana nih caranya? Pakai aturan Hello. Aturan sin. Ya, sebelum itu kita pakai aturan oh PS, mana PS ya? Ini nggak kelihatan ya, mungkin kalau di scan ya. Jadi di PS ini ada 8 akar 2 ya sebenarnya. 8 akar 2. Oh iya, ini nggak kelihatan ini. Ya, 8 akar 2 ya ini. Ini 8 akar 2. Nah, jadi gimana nyarinya? IR. Mikirnya gimana? Pakai aturan kosinus dulu ya. Jadi kita perlu nyari QS. Karena di sisi QSR ini nggak ada sisi sama sekali kan. Jadi kita butuh ininya. Butuh sini itu berapa. Ya kan? Butuh QS-nya berapa. Nah, aturan kosinus QS sama dengan kuadrat ya. PQ kuadrat. PQ mana PQ? Ini ya. Ini PQ. 8. Ditambah PS ya. Ini PS. PS kuadrat. Dikurangi 2 PQ kali PS kali cos berapa? Cos berapa, Dek? Gitu, Mbak. PS cos 90. 30. PS berarti 30. Ini kayaknya kekurangan soal deh. Di sini 90. Di P ini, kan kita butuh sudut P ini kan? Ya kan, Dek? Kita butuh di sudut P ini berapa kan, biar cos berapa gitu kan. Nah, di sudut P ini, dia itu 45. Berarti berapa ini? 45 tambah 30 berapa? 45 tambah 30. 75 ya. Terus 180 kurangi 75 berapa? 5. 105 ya. 75. Berarti sini tuh 105 ya. Sini tuh 105, sini 30, sini 45. Jadi di sini kekurangan soalnya tuh ada 2. Sisi PS sama sudut yang di P. Mungkin yang ngetak sih. Berarti ini cos 45 ya. Aduh, duduh. Nah, ini cos 45 ya. Alah. Cos 45 ya. Jadi PQ berapa? QS berapa tadi?
Yang dicari X saja ya. PQ 8 PS 8 akar 2 kurangi 2 kali 8 kali 8 akar 2 kali cos 45 berapa? 1. Ya kan? 45. Akar 2. Lupa kan? Akar 2 ya. Bukan tan soalnya. Berarti ini kuadrat ya, jangan lupa. 8 kuadrat berapa? 64. 8 akar 2 dikuadratin berapa? 128. Ya, bentar. Langsung ya, 64 kali 2. Min 2 kali 8 kali 8. 64 kali 2. Sama ya, 128 akar 2 kali setengah ya. Ya udahlah. Kita coret aja ya. Biar kecil angkanya. Setengahnya kali coret ini ya. Terus 8 kali 8, 64. 64 akar 2 kali 2. Kali akar 2 lagi ternyata. Jadi otomatis di sini bukan akar 2. Jadi akar 2 kali akar 2 berapa? Kali 2. Nah. 64 tambah 128 berapa? 12, 41, 7, 9, 1. Bener nggak? Dikurangi 128 ya. Kalau ada yang salah coba kalian ngomong. Enggak ya, bener ya. 192 kurangi 128 berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Terus 8 kurangi 2 berapa? 6 ya. Jadi X kuadrat itu 64. Berarti X berapa? 8 ya kan? Gak ada Kak, emang belum. Karena kita baru nyari QS ya. Jadi ini soalnya agak rumit sih ya. Jadi kalian butuh pemahaman yang lebih. Kita baru nyari QS. QS baru ketemu 8. Nah, di sini suruh nyari lagi nih. Si QR berapa nih si QR? Cara nyarinya, karena semua sudut sudah diketahui, ya, semua sudut sudah diketahui, otomatis kita nyarinya pakai aturan sinus ya, sinus. Jadi di sini 8 per sudut di depannya berapa? Sin 30 ya. Dikurangi X. X itu QR ya, QR ya. Kita simbolkan X. X per berapa sudut di depannya? 60 ya. Sin 60. Berarti 8 per sin 30 berapa? Setengah ya. X per sin 60. Setengah akar 3. Oke, setengahnya kita coret. Berarti X sama dengan berapa? 8 akar 3. Jadi gitu. 8 akar 3. B. Paham nggak, Dek Ali? Halo? Dek Ali paham nggak nih? Soalnya ini yang agak ruwet ini. Lumayan Iya, jangan. agak ruwet. Iya, nanti diulang-ulang terus ya ini soalnya. Ini ya, rumusnya intinya di sinus sama di rumus ini sih. Rumus kosinus. Jadi ini tuh gabungan dari rumus kosinus sama sinus. Jadi gabung ya. Jadi pertama kosinus dulu, yang kedua sinus. Jadilah ketemu 8 akar 3. Oke ya, semoga paham, walaupun agak ruwet ya. Kita lanjutkan ke nomor 41. Titik P dan Q dinyatakan dengan koordinat polar. Kemarin udah kan koordinat polar? Jangan lupa ya. Kemarin koordinat itu ada berapa? Ada 2 ya, di matematika terapan. Ada 2, itu koordinat polar sama koordinat XY, atau koordinat kartesius ya. Jadi, di sini titik P dan Q dinyatakan dengan koordinat polar ya. Ini koordinat polar namanya. Berarti sini R ya, sini theta. Sini R, sini theta. Nah, jarak antara titik P dan Q yang ditanya ini nih, jaraknya sini berapa? Nah, sini itu berapa gitu ya. Tak agak di biru aja biar nggak biru. Nah, gimana nyarinya, Dek? Pakai aturan kosinus.
Bisa dicari ya dengan aturan kosinus. Tapi kita cari dulu besar sudut POQ. Sudutnya di sini tuh berapa ya? POQ. Kan udah diketahui, sini 45. Sini 75. Berarti satunya berapa, Dek? Yang 60. berapa? 6. Ya, 60 ya. Karena 180 dikurangi 75 ditambah 5. 45, ya kan? Kan segitiga tadi 180 jumlah sudutnya. Berarti kan 60 ya ini jawabannya. Berarti sini 60 nih. Terus ini kita nggak tahu ya yang KPR. Jadi kita pakai aturan kosinus kan? Kalau nyari sudut, kalau nyari sisi yang depannya ada sudut. Jadi otomatis X ya, QR aku sambalkan X. X sama dengan sisinya, sisi OQ sama OP, berapa? 5 sama 3 ya. 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 5 kali cos. Berapa? 60 ya. Karena depannya ini cos sudutnya 60 derajat. Berarti 3 kuadrat 9 ditambah 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 3 kali 5. 30 ya. Kali cos 60 setengah tok ya, setengah tok. 9 tambah 25 3 4 ya. Kok 34 sih? Bener nggak? Ya bener ya. 34 dikurangi 15 berapa? 34 ya, Mbak ya. 19 sih. Ya kan? 4 dikurangi 15. Ya. Berarti Ya, X berapa? Akar 19. Karena sini tadi X-nya kuadrat ya. Jadi otomatis X-nya itu akar 19. Gitu tak? Ini cuma pakai aturan kosinus ya. Jadi gampang. Lebih ruwet yang tadi sebenarnya. Oke, paham ya? Paham. Lanjut. 47. Ditentukan sin kuadrat A sama dengan 3/5 untuk pi per 2 kurang dari X kurang dari pi, nilai tan 2A. Lagi-lagi kita disuguhkan soal yang trigonometri lagi ya. Sin, sin, kosin. Tidak terlepas dari itu ya. Jadi gimana? Sin kuadrat A sama dengan 3/5. Kayaknya dicari pakai apa nih? Enaknya nih. Karena banyak caranya. Gimana, Dek? Dek Nanda? Yo, gimana? Ayo. Dek Nanda, kamu masih gabung, Dek? Kurang tahu, Kak. Ya udah kita bahas aja ya, biar cepat ya. Jadi, sin kuadrat A sama dengan 3/5 ya. Karena ini sinnya ada kuadrat, kita hilangkanlah kuadratnya. Kalau kuadratnya mau dihilangkan, otomatis kita beri apa? Akar kan? Akar, berarti otomatis kanannya juga diakar ya. Ruas kanannya. Berarti sin A sama dengan akar 3 per akar 5, ya kan? Ya. Terus di sini dicarinya tan. Berarti sinnya ini kita ubah jadi tan. Jadi apa? Berapa? Tan 2A. Tannya berapa? Berarti. Nggak tahu, Kak. Ya udah kita gambar. Sini akar 3. Sini akar 5 ya. Enggak gitu ya. Sorry enggak gitu. Segitiga aja siku-siku ya. Karena sin itu jauh per dekat, jauh per miring ya. Jauh per miring. Otomatis ini berapa? Akar
akar 3 kuadrat berarti 3 min akar 5 kuadrat ya. Sorry, kebalik. Akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat berarti 3. Dari sini akar 2 ya kan? Karena tan itu dekat per, jauh per dekat ya. Jauh per dekat ya. Kalian nyebutnya apa sih? Depan per samping gitu ya? Berarti akar 3 per akar 2. Paham nggak niannya? Ini kayak triple Pythagoras saja gitu loh. Gitu ya. Semoga paham. Nah, udah ketemu nih tan 2, tan A-nya. Tinggal kita ubah ke tan 2A. Kalian masih ingat rumus tan 2A apa? Dek Silmi nih. Tadi loh, kamu kayak tan tadi loh, Dek. Tadi kamu jawabnya gimana? Yang kayak tadi, Oh, tan A plus tan B. ya tan A plus tan A, no. Kan ini tan 2-nya A. Kalau tadi kan tan A plus B kan? Oh iya. Tan A plus tan A kan 2 tan A kan? Per 1 min tan A kali tan A kan? Berarti tan kuadrat A gitu ngafalinnya ya. Itu. Berarti 2 kali akar 3 per akar 2 ya, ini tadi ya. Per 1 min akar 3 per akar 2 dikuadratin. Berarti berapa? 2 akar 3 per akar 2 per 1 min 3 per 2 ya, karena dikuadratin, jadi akarnya hilang. Berarti berapa dek ini? Oh, akan berakhir 10 menit lagi ya. Zoom-nya mau berakhir lagi. Berarti berapa dek? 2 akar 3 per 2 per 1 kurangi 3 per 2 berapa? Minus ya? Minus setengah. Ya, minus setengah. Karena ada 2 di bawah, jadi kita coret aja ya. Boleh nggak dicoret? Loh kan? Apa sih? Gimana, Dek? Ini akar ya. Jangan lupa nih akar nih. Ya kan? Ada yang nggak teliti tadi ya di sini. Ini akar ya nih. 2 akar 3 per akar 2 per min setengah. Jadi gimana nih ngerjainnya nih? Tinggal kita balikan. Kok sulit sekali ini? Berarti 2 akar 3 per akar 2 dikali 2 ya. Karena kan dibalik ya. Otomatis penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Minus jangan lupa. Jadi sama dengan, kita bawahkan lagi, sama dengan min 4 kali akar 3 per akar 2 ya. Karena kita mau ngilangin akar 2-nya, kita kalikan, apa deh namanya? Penyebutnya. Per penyebut. Jadi, coret-coret, alah, nggak dicoret ya, dikali. Berapa jadinya? Min 4 akar 6 per 2. Jadinya, kita coret 2 ya, 4 bagi 2 kan 2 kan? Berarti min 2 per akar 6. 6. Kalian ngerti nggak sih, Dek? Perhitungannya? Mumet lu, Mbak. Jawabannya min 2 akar 6 ya. Panjang ya ini. Emang sulit sih. Oke. Ya, pertama kita akar dulu ya buat ngilangin kuadrat. Terus kita cari rumusnya juga. Kita cari dulu tan A-nya. Lalu kita cari dulu juga. Kita cari tan kuad 2A itu rumusnya apa. Jadi kayak perlu proses yang lama gitu ngejelasin soal ini. Ya. Semoga paham ya. Lanjutkan ya. Ini kalau belum paham, kalian ulang lagi di video ya. Diketahui sin P sama dengan 2 per akar 5. Nilai dari tan 2P itu berapa? Kayak tadi kan? Ya nggak, Dek?
Ini persis ya. Coba deh, Dek Naswa yang ngerjain gimana? Sempit, pangkat sempit. Halo, Dek Naswa. Iya, Ngerjainnya gimana? Kayak tadi. dicari Coba kamu dulu, bantu. Gimana? dicari dulu tannya berapa. Ya, udah ada ya di sini ya. Akar 5 ya. Sama 2 di sini. Kan jauh per miring. Terus kita carilah triple Pitagorasnya. Akar 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berarti berapa? Akar 5 per min 4 ya. Jadi akar 1 ya. Akar 1, 1 ya. Udah. Ketemu nih tanya berapa? Tanya depan per samping. Tadi 2 per 1. 2. Udah. Terus tan 2P. Tan 2P itu gimana? Udah ada di situ ya, Dek, jawabannya. 2 tan P, kayak tadi ya. Kalau tadi kan 2 tan A. Per 1 min tan kuadrat P, ya. Berarti 2 kali tan P-nya kan 2. 1 min tan kuadrat P berarti 2 kuadrat. Berarti 2 kali 2, 4, min 1 min 4. Berapa? 4 per min 3, ya. Gampang. Karena udah ya tadi, ini C ya, ini harusnya 3. Jawabannya ini. Jawabannya itu ya. Gampang kan ini tadi kayak soalnya sebelumnya ya. Kita cuma suruh nge-review lagi. Lanjut ya. Jika A plus B plus C sama dengan 180, maka sin setengah B plus C ya. Mikir lagi ini. Caranya gimana? Kayak tadi ya, kayak di Silmi tadi ya. Kita buat keduanya itu ada trigonometrinya, sin cosnya ya. Karena yang ditanya ini sin, jadi A plus B plus C, nah kita kasih sin ya. Sebelum itu yang ditanyakan plus B plus C kan. Kalian harus koreksi dulu, yang ditanya itu B plus C, bukan A plus B plus C ya. Jadi kita ubah. Jadi B plus C sama dengan berapa? 180 min A kan? Ya, paham ya? Kita kayak gini, kita pindah ke ruas kanan aja A-nya. Terus, udah nih, udah sama bentuknya. BC ya. Kita kasih sin setengah ya. Sin setengah B plus C sama dengan sin setengah 180 minus A ya. Karena apa? Yang ditanya itu sin setengah. Otomatis kita kasih sin setengah juga ya. Biar sama gitu. Nah, udah nih. Berarti gampang banget ini. Sin setengah 180 min A. Jadi gimana nih? Kuadran berapa ini? 2 kan? Kuadran 2 ya. Berarti sin kita masukin dulu ya. Setengahnya biar kalian nggak bingung, Kak, itu sin setengah Kak. Bukan sin 180 min. Nah, ya, berarti setengahnya kita masukin ke sudut. Karena ini semua itu sudut ya. Jadi setengahnya boleh kita kali ke dalam ya. Setengah kali 180 kan 90. Minus setengah kali min A. Min setengah A ya. Itu. Nah, ini udah jadi sudut yang istimewa kan. Sin 90, kalau ada 90-nya berarti kebalikannya. Kebalikannya apa, Dek? Aldi. 1 kan, Mbak? Lu. Itu sin 90. Kan? Kebalikannya sin apa? Tan. Ngawur. Ya. Kebalikannya sin. Kebalikannya sin. Kos kan? Nah, gitu loh maksudku. Berarti pas ya di sini. No. Karena di sini kan 90 atau 270. Jadi kan kita balik kan. Cos min A ya. Minus apa enggak nih? Enggak. Enggak, karena cos itu tetap ya kan. Cos itu kalau ada minusnya tetap. Berarti cos setengah A ya.
Walaupun ini kasih kita min pun nggak ngaruh karena ini cos itu tetap plus. Jadi jawabannya cos setengah A ya. C. Yeay. Paham ya? Jadi di otak-atik dulu. Kalau ada yang ditanyain BC berarti kita otak-atik ke B plus C. Jangan langsung, kalau misal kalian ini langsung, ini oh yang dicari sin ya, berarti ini kita taruh sin juga. A plus B plus C. Ini susah nanti. Dan nggak bisa, karena yang ditanya cuma B plus C. Jadi gitu ya. Semoga paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Beneran loh, ini kalau kalian belum paham, bisa mengajukan pertanyaan. Ya, 50. Pada suatu segitiga siku-siku ABC, berlaku cos A kali cos B sama dengan setengah. Maka cos A min B sama dengan, ya, ini kita kembali lagi ke rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Ya, ditanya cos A min B ya. Cos A min B. Ini Zoom-nya segera berakhir, Dek. Nanti kalau mati tiba-tiba kalian join lagi ya. Cos A min B ya. Sama dengan apa? Cos A min B, cos sin ya. Jangan lupa rumusnya. Cos sin. Jangan lupa ya rumusnya. Cos A min B. Sama dengan berapa? Cos A kali cos B kan udah diketahui. Ya. Jadi tadi kita ulang ya. Cos A kali cos B itu setengah kan? Ini udah diketahui ya di sini. Setengah dikali ditambah ya, bukan dikali. Ditambah sin A plus kali sin B ya. Tapi belum diketahui, jadi kita kosongin dulu. Nah, di sini kita disuruh mikir cara dapetin cos A min B-nya itu gimana? Cos A min B-nya itu sama dengan gimana? Cos A min B-nya itu kita harus tahu sin A kali sin B kan di rumusnya. Otomatis kita mikir-mikir nih. Jadi gimana nih cara nyari sin A kali sin B kan? Padahal di situ nggak ada keterangan apa-apa yang buat kita merujuk ke pencarian sin A kali sin B. Jadi ini mungkin pernah ya di SMA, pernah sini buat UN atau SBM itu kita berpacu pada A plus B plus C. Jadi sisi-sisi sudut-sudut segitiga itu kalau A plus B plus C itu jumlahnya berapa? 180 ya. Gitu. Jadi, karena ini segitiga siku-siku, otomatis salah satu sudut itu pasti 90. Ya, kita buat C-nya 90. Oke? Jadi, sama dengan 180. Kita carinya AB kan, yang dicarikan AB, A plus B. Jadi, kita pindah ruas, 180 kurang 90, 90 kan? Ya. Terus, di sini, kita cari pakai rumus cos. Karena rumus cos itu nanti ada sin-sin juga. Jadi di sini kita taruh cos ya di antara AB dan sama 90. Jadi cos A plus B sama dengan cos 90 ya. Ya kan? Rumus cos A plus B apa tadi? Cos sin kan? Tapi di sini minus. Karena kalau cos itu rumusnya kebalikannya tandanya. Kalau sin tetap ya. Cos A kali cos B min sin A kali sin B. Jadi jangan lupa rumusnya ini penjumlahan. Pokoknya penjumlahan pengurangan trigonometri itu kalian harus hafal rumusnya. Jadi tadi udah tahu cos A kali cos B setengah. Minus sin A kali sin B. Kita rumuskan sec X saja. Kita simbolkan ya, simbolkan X sama dengan 0 ya di sini. Karena cos 90 0 kan? 0. Ya, berarti X sama dengan berapa? Setengah. Ya. Ketemu nih sin A kali sin B setengah. Kita masukkanlah ke sini
Berarti setengah ditambah setengah. Berapa? 1. Gitu. Paham nggak? Ini kayaknya ruwet ya juga. Kalau aku sih mungkin dulu kalau pas ngerjain SMA mungkin nggak kesampaian juga sih. A plus B plus C sama dengan 180. Mungkin aku nggak nyampe sih mikir sampai segitunya. Jadi emang banyakin latihan aja, nanti kalian bakal nemu-nemu soal yang aneh-aneh kayak gini. Maksudnya soal yang perlu pemikiran khusus ya. Kita kan diuji kalau si sudut-sudut segitiga itu jumlahnya 180 gitu ya. Kita mainkan di situ. Jadi semoga paham ya. Terus kita lanjut ya. 51. 10 soal lagi yuk. Bismillah. Sin 3P ditambah sin P. Apa? Sin plus sin apa deh rumusnya? D. Nanda lah. Nanda. D. Nanda sin plus sin apa? Sayang ditambah sayang. Apa tadi? Halo, D. Nanda. Kedengaran nggak suaraku? D. Nanda. Apa, Kak? Ini tadi loh. Kan kita tadi udah, kalau sayang ditambah sayang tadi apa rumusnya? Sin plus sin itu apa? Sin cos. Nah, pinter ya. Jadi gimana rumusnya? Kos. Semakin cinta ya. Gimana rumusnya? Dek, gimana? Sin cosnya gimana? 2 sin setengah. 3P plus P A ya. plus B. Sin lagi. Cos Pas, setengah. 3P min P. 3P min P. Ya, jadi gimana? 2 sin setengah kali 4P ya. Dikali ya, cos setengah kali 2P, ya kan? Kita coretlah ini 4, 2 sama 2. Jadi tinggal 2 sin P kali cos P, ya. 2 sin P kali cos P. Kenapa nggak ada di option? Menurut kalian kenapa? Berarti bukan pakai cara rumus ini ya? Astaga, bener itu. Menurut kalian bener nggak sih? Tapi emang ada cara lain sih, Dek, selain cara ini ya. Karena optionnya nggak ada yang mengarah ke 2 sin P kali cos P. Dan di situ di option ada kuadratnya, ada cos kuadrat P ya. Ya kan? Di situ kan ada cos kuadrat P semua kan. Kalau di sini kan cosnya nggak kuadrat ya. Kira-kira kenapa nih? Menurut kalian? Yuk kita ulang lagi ya. Jadi ini nggak berlaku. Sebenarnya ini jawabannya benar, tapi nggak ada di option. Jadi kita pakai rumus lain. Karena trigonometri itu kan jawabannya banyak banget ya dia kalau huruf-huruf aja kayak gini. Jadi otomatis bukan pakai cara ini ya, kita hapus saja. Menurut kalian pakai rumus apa, Dek? Bingung ya? Ini dah. Jelasin aja, Sa. Jelasin aja lah, Dek. Ya, di sini sin 3P
sama sin P nggak bisa pakai rumus penjumlahan trigonometri. Karena di option nggak ada. Walaupun bisa sebenarnya, tapi karena di option nggak ada, kita pakai rumus lain. Jadi sin 3P ini kita otak-atik sendiri. Sin 3P itu berarti sin 2P plus P kan? Ya nggak? Terus ditambah sin P lagi. Kenapa sih Kak kok ubah ke 2P plus P? Supaya apa? Supaya kita dapat kuadrat ya. Supaya kita dapat kuadrat, jadi sinnya itu kita ubah ke 2P. Karena nanti 2P itu sendiri itu nanti bisa jadi rumus yang kuadrat kan? Ya enggak? Jadi ini tadi sin 2P plus P tadi kita ubah ke rumus penjumlahan pengulangan dulu. Berarti sin cos, kosin ya. Sin cos plus kosin ya. Nah, ini dikurung dulu, ditambah sin P ya. Gitu rumusnya. Nah, ini kan ada sin 2P kan? Sin 2P itu apa, Dik? Sin 2A itu apa? 2 sin A kali cos A, ya enggak? Jadi ada rumusnya di sini. Sin 2A itu sama dengan 2 sin A kali cos A ya, jangan lupa ya. Juga. Tapi kalau cos 2A apa ini? Pengetahuan aja sih. Cos 2A itu 2 cos kuadrat A minus 1 ya kan? Nah itu loh dek, rumus-rumus yang kayak gitu loh, jangan lupa ya. Jadi di sini 2 sin P kali cos P kali cos P lagi ditambah cos 2P. Cos 2P sendiri apa? Tadi udah 2 cos A min A1 ya. Berarti sini 2 cos kuadrat P minus 1. Dikali sin P kan? Ditutup kurung biar nggak bingung. Kali sin P lagi. Ya. Nah, di sini tinggal kali-kali. Tinggal kita kali ke dalam. Jadi cos P ini kita kali ke sini. Sin P kita kali ke sini. Gitu ya. Berarti gimana? 2 sin P kali cos P. Cos kuadrat P kan? Ya enggak? Karena kali kan? 2 sin P kali cos P berarti 2 sin P cos kuadrat P. Ya kan? Ditambah. Ini kali ke sini. Berarti 2 sin P cos kuadrat P min sin P ya. Berarti ini kali ke sini tadi loh. Ini kali ke sini gitu ya. Tutuplah kurung. Ditambah sin P ya. Ini ruwet banget sumpah. Sumpah sih. Ruwet tenan. Berarti gimana deh? Di sini kan ada dua bentuk nih. 2 sin ini ya. Aku stabilo. 2 sin P cos P sama 2 sin P cos P ya. Ada 2 kan? Berarti kita jumlah aja. Berarti berapa kalau dijumlah? 2 tambah 2, 4 ya. Berarti 4 sin P cos kuadrat P itu dikurangi sin P ya. Dikurangi sin P ditambah sin P ya kan? Berarti sinnya dicoret ya. Ya enggak? Iya dong, masa enggak? Terus berarti dicoret kan, karena sin ada dikurang kan, berarti sin P min sin P. Otomatis jawaban finalnya adalah 4 sin P dikali cos kuadrat P. Ya gitu ya. Jadi jawabannya apa? Yang C. Ketemu. Yeay. Paham nggak nih? Aku pun ini agak bingung ya. Kalau aku sendiri, kalau aku dulu pasti bingung. Tapi semakin kesini semakin sering ngerjain soal jadi paham. Karena rumus trigonometri itu saling terkait ya. Jadi nggak boleh ada rumus yang dilupain walaupun satu itu. Walaupun satu kalian lupa itu nggak boleh dilupain. Harus ingat ya. Paham nggak De Ali? Pokoknya A ya Mbak.
Hah? Oh iya. Makasih koreksinya. Ini loh dia kayak gini loh, nggak teliti ya. Udah jawabannya bener, tapi nyentangnya salah. Jangan sampai ya. Ah ya yang bener. Ya. Nah, paham nggak deh Ali? Agak lumayan ruwet tuh. Ya lumayan ruwet, tapi nanti diulang-ulang lagi ya. Ya, Dipahami lah pokoknya sampai paham. Karena aku takutnya kalau ini salah keluar. Terus kalian udah belajar tapi malah luput nggak bisa lagi ya. Padahal udah dibahas. Lanjut ya. Ini soalnya wow, soal hot. Kalau di SBM ya, kalau di UTBK. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Bentuk kos 6X min cos 2X dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Gimana? Cos min cos apa deh tadi? Cinta kurangi cinta? Cinta kurangi cinta apa? Selingkuh saja ya kan? Udah nggak sama-sama cinta nih, jadi ya udah selingkuh saja. Jadi sin sama sin ya. Jadi rumusnya itu ada minusnya, jangan lupa ya. Depannya itu ada minus kalau cos ya. Lah nggak bisa nih. Nggak bisa dioret-oret deh. Oh bisa. Jadi rumusnya minus, loh nggak bisa lagi. Ininya, oh bisa. Kalian nggak bisa lihat soalnya deh. Udah bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi minus, ada minusnya ya. Minus 2 sin, selingkuh saja kan, sin 6X plus 2X bagi 2 ya. Dikali sin 6X min 2X per 2. Oke? Berarti berapa deh? Gampang ya ini. Min 2 sin 8X per 2 dikali sin 6 kurang 2, 4X per 2 ya. Berarti min 2 sin 4X, 8 bagi 2 ya, dikali 4 bagi 2, sin 2X. Ada nggak di option? Nggak ada ya. Kita ubah lagi ke rumus tadi ya, aku ingatkan lagi. Jadi sin 2X itu 2 sin X kali cos X. Tadi ya, udah ya, kita tadi rumus yang di atas tadi, soal di atas. Oke, ya. Jadi di sini kita ubah 4X-nya ini ke rumus 2X sin 2X. Ini mungkin agak ruwet ya, tapi kalian harus paham ini. Ini kita ubah ke sin 2X. Berarti sin 2 kali 2X ya, biar jadi 4X. Ya nggak? Ya, berarti ya. Kali sin 2X lagi. Terus, min 4. Kenapa min 4? Karena sin 2X tadi apa? Aku pakai pulpen biru lah. Sin 2X tadi, 2 sin X kali cos X, ya nggak? Berarti 2 sin 2X ya. Kalau di sini kan sudutnya 2X. Kalau di sini kan sudutnya X ya. Berarti 2 sin 2X kali cos 2X. Ini sendiri ya. Ini sendiri. Jadi kenapa bisa jadi 4? Karena 2 kali 2 nih. 2 kali 2 ini. Berarti min 4 ya. Min 4 dikali sin 2X kali cos 2X. Jangan lupa sin 2X-nya ini ya. Sin 2X. Otomatis sin kali sin kuadrat. Min 4 sin kuadrat 2X dikali cos X. Nah, gitu ya.
Jadi jawabannya yang D. Ya. Ini juga termasuk soal yang ruwet ya. Tapi kita cuma mengcompare sama sama teori yang sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x ya. Dari itu aja sih. Jadi cuma bingungnya di sini itu ngubah sin 4x ke sin 2x ya. Jadi sudutnya itu jadi 2x bukan 4x gitu ya. Mungkin yang bikin ruwet di situ. Mungkin kalian kalau nggak tahu rumus ini ya yang sin 2x sama dengan sin 2 sin x kali cos x, mungkin kalian bakal stop di sini. Mungkin kalian bakal stop di jawaban ini. Min 2 sin 4x kali sin 2x. Loh kok nggak ada sih di option? Oh, mungkin soalnya salah. Padahal kita bisa ngelanjutin lagi gitu loh, biar jadi sin kuadrat 2x. Jadi sebelum kalian jalan soal, kalian lihat dulu juga optionnya. Ini ngarah kemana sih optionnya? Oh, ada sin kuadrat. Otomatis nanti ada rumus 2A-nya, sin 2x-nya ya. Gitu. Jadi dilihat juga optionnya ya. Paham nggak, Dek? Dek Nashwa? Paham ya? Paham. Oke, siap. Ya. Oh, karena bentar lagi jam 10 ya. Kita tambah soal lagi 10. Nah, jadi mulai jam berapa sih? Jam 8 lebih ya. Sampai nggak kerasa ya, karena soalnya hot. Jadi sejam lebih pun kayak nggak kerasa karena ngerjain soal yang serumit ini. Ya. Oke, akhir jika tan X sama dengan A, maka sin 2X sama dengan caranya gimana, Dek? Nanda. Dipakai tan X kan depan samping. Depan per samping. Tan X sama dengan A per 1. Gimana, Dek? Gimana? Ulang. Gimana tadi? Tan X sama dengan A. Ya. A sama dengan A per 1 kan? Ya, A per 1 ya ini ya. Ya, Berarti kita cari triple Pythagoras-nya dulu gitu kan? ya, depan samping. Berarti depan sampingnya. Berarti A per 1 ya. Terus berarti triple Pythagoras-nya A kuadrat ditambah 1 ya kan? Ya, berarti terus sin 2X rumusnya apa? Sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Udah tahu ya sinnya berarti berapa di sini dulu? Sin X berarti jauh per miring, depan per miring ya. A per akar A kuadrat plus 1 ya. Jadi kita mulai di sini ya. Kita masukinlah ke sini. Berarti 2 kali A per akar A kuadrat plus 1 dikali 1 per ya. Kalau cos ya. Kalau cos berarti kan samping per miring ya kan. Ya. Berarti 1 per A kuadrat ditambah 1. Berarti berapa jawabannya? 2A per A kuadrat plus 1. Kenapa akarnya hilang? Karena akar kali akar ya. Akar kali akar. Jadi jawabannya cuma akar A kuadrat plus 1. Itu. Gimana, Dek? Menurut kalian soal-soal hari ini? Dipenuhi dengan trigonometri ya. Jadi memang kebanyakan nanti soalnya itu trigonometri ya, kalau kalian tahu. Dan pun selain trigonometri itu kita nyangkutnya ke trigonometri lagi. Jadi misal dimensi 3 nih. Ya. Dimensi 3 itu kayak kubus itu, Dek, kayak kubus balok. Kalian suruh nyari dimensi, apa Dek namanya?
Kalau segitiga sama balok kayak gitu, suruh nyari ya apa namanya, diagonal ya, diagonal kan, diagonal ruang ya, misal diagonal ruang, terus nyari sisi peki atau yang di tengah-tengah, jadinya kubus tapi nyarinya limas gitu loh. Itu nanti ngarahnya juga ke trigonometri. Jadi nggak apa-apa kita memperbanyak soal trigonometri, karena emang trigonometri itu nanti sangat berpengaruh pada soal yang lainnya juga. Jadi gimana nih? Menurut De Ali, kelas pertama nih gimana nih? Langsung disuguhkan soal-soal yang rumit. Menurutmu gimana? Iya, nggak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa ya. Ya kebetulan kamu dapatnya soal-soal yang rumit. Padahal sebelum ini tuh soalnya gampang-gampang kok. Kamu nanti bisa cek video-video lain. Soalnya sebenarnya gampang-gampang. Tapi emang ini karena kan kamu tahu sendiri kan, bukan angka. Soalnya ini kan 53, 54, 51, 50 kan soal semakin ke sana soalnya semakin rumit ya kan. Kalau soal awal-awal tuh kan masih gampang ya, petunjuk enggak bisa nih. Jadi kalian lihat aja di video nanti ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup pembahasan hari ini? Nah, kemarin kan aku udah gitu ya, memperingatkan kalau kelas itu sebaiknya ada yang tanya. Ya, biar kalian juga manfaatin aku juga maksudnya. Kalau kalian nemu soal yang sulit gitu loh. Ada yang nggak bisa. Atau jangan-jangan kalian belajarnya kalau pas les tok. Enggak ya? Enggak lah, kalian kan pintar-pintar. Amin. Ada yang tanyakan, Dek Nanda? Dek Nanda ada yang tanyakan? Belum sih Kak, mungkin kalau ulang di videonya lagi nanti ditanyain di WA aja. Oke, ya nggak apa. Terus, Dek Miftah. Halo? Dek Miftah. Ini kayaknya dari tadi tuh Dek Miftah off ya? Dia cuma ikut ngapain nih? Dek, halo, semoga kamu nyimak ya, Dek. Walaupun kamu nggak mau jawab ini pertanyaanku. Oke, langsung Dek Naswa. Paham? Ada yang ditanyain nggak? Belum ada, Kak. Ya. Lain kali nyiapin pertanyaan ya. Ya. Wajib loh. Wajib. Biar kalian juga belajar di luar gitu loh, Dek, maksudnya. Latihan sendiri. Dek Silmi? Belum, Kak. Belum ya. Oke. Mungkin udah terlalu kenyang dengan soal-soal hari ini ya. Jadi kalian nggak mood lagi untuk nyanyi. Dan jangan bosan ya dengan mengerjakan soal. Soalnya sebulan itu nanti kalau kalian buat untuk berleha-leha nanti cepat banget. Tapi mungkin kalau kalian buat kerjain soal tuh kerasa lama banget. Ini nanti kapan kelarnya ini soal. Itu mungkin lama ya. Walaupun kita manfaatkan itu waktunya. Ya. Jadi di Ali nggak ada yang tanyakan nih? Engkau wae Mbak nang WA. Nggak ada ya, cukup. Insya Allah bisa dipahami ya, insya Allah. Insya Allah nang WA wae Mbak. Oh ya, kalau ada apa-apa langsung chat WA aja kalau ada soal yang kesulitan. Jadi di luar les pun kalian boleh tanya. Ya. Siap. Di luar les pun. Insya Allah aku berusaha jawab sebisaku. Dan ini misalkan pun aku nggak bisa, nanti tak tanyain dosenku ya, tanyain guruku. Oke. Siap. Terima kasih ya Dek atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Makasih udah menyempatkan waktunya buat belajar bersama teman-teman juga. Makasih yang udah jawab pertanyaan dan yang masih off mic ya, yang masih di unmute itu tolong pas pelajaran, pas pembahasan soal itu jangan di unmute ya. Jangan di mute maksudnya. Jangan di mute soalnya kalau aku tanya itu kalian jawab aja langsung. Ini berapa deh? 4 tambah 2, 6 gitu. Misal jangan di mute ya pokoknya. Biar yang mikir tuh nggak aku aja. Kalau
berakhir lagi 10 menit. Kalau sama-sama jawab kan enak kan, bisa bantu nanti. Oh ini ada yang salah Kak. Oh ini luput kayak tadi kan 18/2 jam 9. Ya sembuh gitu ya. Jadi jangan di mute lah intinya kan. Dan kalau ditanya tuh jawab gitu. Ya, nggak usah malu-malu. Karena kita kan di sini tujuannya sama ya, biar jadi taruna atau taruni di STPN angkatan 27. Ya, semoga impian kalian tercapai. Jadi karena sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembacaan hari ini dengan membaca doa. Sebelum menutup pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kedepannya dan memudahkan jalan kita untuk menuju tes CBT yang sesungguhnya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dek Aldi, Dek Nanda, Dek Najwa, Dek Silmi, dan Dek Miftah ya atas hari ini. Semoga kita bisa berkesempatan lagi ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Boleh leave. Bye-bye. Get out. Makasih Kak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, boleh leave. Get out, Mbak. Melayu. Enggak, kamu boleh leave sekarang. Hah? Leave Zoom. Iya. Silakan. Yang lainnya belum keluar, Mbak. Dek Miftah. Silahkan leave. Kayaknya nih Dek Miftah nih dari tadi off ya. Gak tahu nih orang kemana ya. Kok dari tadi nggak jawab ya? Ya udah aku remove aja lah kalian. Kalian nggak mau keluar ya. Udah Dek Ali, makasih ya untuk hari ini. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nah. Okay. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat updatean konten terbaru. Oke, terima kasih guys. Gue Hitam Filidea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.